Ini mau mengingatkan tentang Tuhan. Dia sendiri tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, hanya nyebut-nyebut nama Tuhan, menjelaskan sifat Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan dianggap Tuhan. Bahaya. Tetapi selama ini menganggap kematian itu seolah-olah kematian yang sebenarnya. Padahal di Quran jelas dikatakan, barang siapa yang tidak bertemu di sini, maka tidak akan bertemu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita terus bertekad di setiap hari baru, di setiap napas baru. Tidak boleh lagi ada makhluk lain yang terluka oleh kita. Tidak boleh lagi ada orang-orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Karena tidak pernah ada napas lama. Sebetulnya kalau kita sadar, napas kita tuh setiap saat berganti dengan napas baru. Kalau napas yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik lagi. Yang ditarik ke dalam itu selalu kehidupan baru, napas baru. Oleh karena itu sadari bahwa sebetulnya kita oleh semesta itu disuruh untuk menjadi orang baru setiap saat. Disuruh untuk menjadi manusia baru setiap saat, dengan sudut pandang yang baru, dengan kesadaran yang baru. Ingat bahwa hidup itu bukan soal mendapatkan, hidup itu bukan soal memperoleh sesuatu, tapi hidup itu pada hakikatnya adalah soal mengizinkan. Kenapa demikian? Karena sang hidup, sang keberadaan, sang kehadiran tidak pernah terputus dengan kita. Perasaan terputus itu seperti matahari yang tidak menyinari seseorang, karena dia salah tempat saja. Orang lain sudah keluar dari kamar, dia masih di kamar. Orang lain tinggal di tempat yang tidak berkabut, dia tinggal di tempat yang berkabut. Orang lain tinggal di tempat yang tidak ada penghalang, dia tinggal di tempat yang ada penghalang. Oleh karena itu maka tugas kita sederhana sebetulnya. Kita disuruh untuk membebaskan semua penghalang itu, sehingga sinar itu selalu menyinari kita. Nah, ketika sinar itu menyinari kita, maka sang energi kreatif, sang pencipta, sang kehadiran, ya, sang kreator, dan kita ini adalah co-kreatornya, itu akan bekerja sama dengan kita menciptakan realitas. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali. Saya selalu mengganti kata kebetulan itu sebetulnya dengan sinkronitas. Jadi tidak ada kebetulan dalam hidup itu, yang ada adalah sinkronitas. Karena saya energi, Bapak Ibu juga energi, dan setiap energi pasti memancarkan frekuensi dan vibrasi. Karena ada kesamaan frekuensi, kita beresonansi, maka kita mengalami hukum tarik menarik, sehingga kita ada di sini. Ini adalah berkah semesta. Oleh karena itu maka memilih frekuensi itu adalah kebebasan setiap manusia. Mau hidup di frekuensi mana, mau di frekuensi rendah, frekuensi tengah, frekuensi tinggi, itu bukan takdir. Itu adalah pilihan hidup. Dan frekuensi kita bisa kita ubah. Yang berfrekuensi rendah diubah ke frekuensi tinggi. Makanya banyak sinyal-sinyal dalam kehidupan. Terkadang kita merasa hampa, merasa lelah,
merasa capek, itu sinyal sebetulnya. Tetapi kita tidak memahami sinyal itu, ya. Kita mengabaikan, semuanya berjalan begitu saja. Kita tidak menangkap cara semesta berbicara kepada kita. Padahal semesta itu berbicara terus. Tidak ada, ya, tidak ada keterputusan kita dengan Allah. Maka Allah selalu mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Yang namanya bersama itu kan berarti tidak terpisah, ya. Oleh karena itu mari kita bersyukur karena hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar meniti ke dalam diri, mengubah sudut pandang baru, ya, supaya sudut pandang kita mendamaikan dan melayani. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita terus merasakan kehadirannya. Dia nyata dalam diri kita. Dia adalah daya dalam diri kita. Begitu kita hadir dan merasakan kehadirannya, ternyata semua hal yang biasa pun dalam diri kita berubah menjadi sangat mewah. Bisa berjalan mewah enggak? Bisa melihat mewah. Bisa cuci tangan, mendengarkan suara air, mendengarkan sentuhan air yang lembut, mewah enggak? Ya. Tapi kenapa kemewahan itu selama ini terabaikan? Karena kita tidak hadir, itu aja. Makanya kalau saya sering mengajarkan di komunitas saya, hidup itu bukan soal menjadi lebih baik, tapi yang paling penting hidup itu menjadi lebih hadir. Coba aja, kalau kita hadir, semuanya menjadi mewah. Bisa memasukkan kancing ke lubangnya aja mewah. Mewah itu, ya. Mewah. Bisa mengangkat gelas ke mulut, mewah enggak? Mewah. Tetapi kita tidak merasakan kemewahan itu selama ini. Lalu hidup penuh dengan ketakutan. Maka begitu hidup penuh dengan ketakutan, semesta akan menampakkan diri sebagai sesuatu yang mengancam. Coba kalau hidup penuh rasa syukur, rasa cinta, maka alam semesta akan menampakkan diri sebagai sesuatu yang murah hati. Makanya hidup itu tidak perlu kerja keras sebetulnya kalau tahu ilmunya. Semua berkah akan datang. Oleh karena itu mari kita sadari sang kehadiran, sang keberadaan dalam diri kita masing-masing. Jantung kita masih berdetak, napas kita masih mengalir, darah kita masih mengalir. Itu kemewahan. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, kematian tanpa pemakaman. Jelas ya, dari judulnya tergambar. Saya bukan cerita kematian pada saat sang hidup tidak mau masuk lagi ke dalam tubuh karena tubuh ini sudah tidak layak pakai lagi. Bukan itu. Tetapi kalau leluhur kita menyebutnya ini adalah mati selagi hidup. Nah, dalam bahasa hadis Nabi Muhammad juga menyatakan mut anta qabla mut. Belajar mati sebelum kamu mati. Nah, dalam semua tradisi menyebut ini dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Kalau leluhur kami di Pajajaran menyebutnya itu nganjang kapageto. Kudu bisa nganjang kapageto. Pageto itu masa depan, nganjang itu berkunjung. Jadi kita ini harus bisa berkunjung ke masa depan. Harus bisa melihat yang belum terjadi. Apakah bisa semua orang begitu? Bisa. Ya, kalau kita selalu sadar bahwa sebetulnya potensi semua manusia itu sama. Waktu yang diberikan Allah pada kita semuanya sama 24 jam. Dan Allah juga bersama dengan setiap makhluk. Tidak ada Allah itu dekat dengan orang baik,
kemudian tidak dekat dengan orang jahat, tidak. Allah itu ya bersama semua orang. Selama orang masih diberikan kehidupan, berarti sang hidup masih tinggal bersama dia. Hebat ya, cinta kasih Allah luar biasa. Kematian tanpa pemakaman yang saya maksud adalah ya, kita sudah bisa belajar persis seperti orang mati. Apa sih ciri khas orang mati? Orang mati itu ciri khasnya adalah berserah total. Tidak ada penolakan, tidak ada protes. Itu ciri khas orang mati. Nah, kira-kira ini yang akan kita bahas. Ciri orang mati yang paling dominan adalah dia mengizinkan, dia tanpa penolakan. Coba orang mati ya, mau dimandikan pakai air dingin tidak menolak, dimandikan pakai air panas tidak menolak, mau dikuburkan tidak menolak, mau dilarung ke laut tidak menolak, mau dibakar juga tidak menolak. Kira-kira itu pesan spiritual yang mau saya sampaikan. Ya, jadi ciri orang mati yang paling dominan adalah mengizinkan tanpa penolakan. Nah, ternyata setelah saya belajar banyak tentang kehidupan, hidup juga begitu. Hidup itu kayak nafas. Nafas masuk kan tidak pernah bisa dihalangi. Ketika nafas tinggal, tidak pernah bisa ditahan lama-lama. Saat nafas harus keluar, ya keluar saja. Masuknya tidak bisa ditahan, saat dia keluar juga tidak bisa dipaksa, jangan keluar dulu, tidak bisa. Ya nafas mengalir saja begitu, masuk tinggal keluar, masuk tinggal keluar. Harusnya hidup kita begitu. Apa yang datang, izinkan seperti nafas datang. Kalau mau tinggal, izinkan tinggal sesaat. Kalau mau pergi, izinkan pergi seperti kita melepaskan nafas. Kalau semua orang hidupnya seperti itu, sebetulnya tidak ada penderitaan. Karena dia sudah berdansa dengan kehidupan, dia sudah menari bersama kehidupan. Nah, yang susah itu adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan. Kan sebetulnya penderitaan manusia itu bukan dari kenyataannya, tapi dari penolakan terhadap kenyataan. Itu kan sumbernya. Tetapi banyak yang tidak sadar. Karena apa? Ya karena hidup dalam ketidaksadaran. Nah, Allah selalu berulang kali mengatakan bahwa ya, sebetulnya kita diciptakan oleh Allah itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Makanya ya, kalimat pertama Al-Qur'an itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hampir semua surat dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Kan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya bahwa kita harus percaya bahwa setiap kelahiran kita penting, karena setiap kelahiran kita direncanakan oleh Sang Maha Perencana yang Maha Bijaksana, yang Maha Tahu, yang Maha Besar, yang Maha Segalanya. Makanya tugas kita dalam hidup ini menjadi saluran energi kreatif dari yang Maha Besar. Kita ini sekarang ini dikepung oleh energi yang tanpa batas. Makanya kalau orang Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kalau leluhur kita menyebut ini adalah Sang Hyang Taya. Nggak kelihatan memang, tetapi ada. Kelihatan seperti kosong tapi isi. Itu. Buktinya apa? Buktinya semua kita mengambil energi lewat napas dari sini. Kita boleh tidak makan 3 hari masih hidup, boleh tidak minum 3 hari mungkin masih hidup, tapi tidak mungkin kita tidak bernapas 5 menit. Itu bukti bahwa daya yang ada pada diri kita sebetulnya lebih banyak dari ruang kosong ini ketimbang dari makanan dan minuman. Ini harus saya jelaskan supaya ngerti, karena banyak yang tidak mengerti.
Ya, melihat ini sudah melihat saja, memandang tetapi tidak melihat. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Padahal Allah sendiri yang mengatakan, aku meliputi semesta raya, aku meliputi seluruh makhluknya. Sesuatu yang meliputi jelas tidak mungkin sosok, tapi sesuatu yang diliputi mungkin sosok. Paham? Ya, gitu. Dia adalah energi tunggal yang meliputi seluruh semesta raya, yang meliputi seluruh bentuk. Dan ternyata sekarang dunia kuantum sudah membuktikan bahwa yang namanya atom itu 99,99% itu ruang kosong. Sedangkan tubuh kita tersusun dari atom. Jadi sebetulnya tubuh kita ini apa sebetulnya? Sebetulnya tubuh kita ini adalah energi yang terstruktur, yang sedang beraktivasi, yang sedang menari dengan halus, ya, sehingga kita melihatnya bentuk-bentuk. Itu aja. Dan sang kehadiran, sang keberadaan tidak pernah terpisah dari ciptaannya. Berbeda dengan pembuat kursi. Kalau pembuat kursi jelas, ya, terpisah dari kursi. Tetapi Allah sang pencipta tidak pernah terpisah dari ciptaannya. Itulah bedanya Allah dengan pejabat. Kalau pejabat kita itu makin tinggi jabatannya, makin jauh dari yang dikuasainya. Hese yang panggil. Ada birokrasi. Tapi Allah yang maha kuasa, makin tinggi kuasanya malah makin dekat dengan yang dikuasainya. Itulah bedanya. Makanya saya juga heran ya, kenapa ada orang yang selalu ingin ketemu pejabat ini, pejabat itu, rasanya kemewahan. Tetapi sedikit sekali yang ingin bertemu dengan sang kehadiran, sang maha pencipta, yang memiliki segalanya, yang mengendalikan semuanya. Itu karena kita sudah tertipu oleh ilusi kehidupan. Nah, ketika kita mengizinkan menjadi saluran energi kreatif dari Sang Maha Besar, biarkan Dia menggunakan kita untuk tujuannya. Perhatikan saya, hidup kita mulai berkelimpahan. Jadi tugas kita ini sekarang membiarkan energi penciptaan mengalir tanpa perlawanan. Ini yang saya maksud dengan kematian tanpa pemakaman. Dan selama ini kita ini ya lebih banyak membendung, lebih banyak menghambat ya mengalirnya energi kreatif ke dalam kehidupan kita. Ada orang yang menemukan listrik, ada orang yang menemukan elektron, ada orang yang menemukan fisika kuantum, ada orang yang menemukan hukum gravitasi, ada orang yang menemukan hukum Archimedes, ada yang menemukan hukum Bernoulli sehingga pesawat bisa terbang. Sebetulnya mereka ini sama aja dengan kita, cuma mereka mengizinkan energi kreatif bekerja dalam dirinya. Dia dengarkan intuisi bekerja, dia dengarkan kebenaran dalam dirinya. Ketika dia melakukan risetnya itu karena dia percaya, saya ingin tahu rahasia semesta. Bukan karena ingin validasi eksternal, bukan karena ingin disebut ilmuwan, bukan karena ingin disebut hebat, bukan. Jadi kalau saya membaca orang-orang hebat di semesta ini, rata-rata mereka adalah orang yang mengizinkan energi kreatif bekerja pada dirinya, sehingga dia menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Dan semua orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini sebenarnya orang-orang yang dikendalikan oleh ambisi ego, yang hidup harus seperti skenario-nya dia. Maka dia hidupnya melawan terus, melawan arus, melawan kehidupan. Yang terjadi apa? Yang terjadi alam semesta menjadi rusak di tangan orang-orang yang semacam ini. Maka saya mengajak kepada kita semua, yuk sekarang ya, mengalami kematian tanpa pemakaman artinya apa? Berhenti mengubah dunia. Berhenti mengubah dunia. Tetapi ubah frekuensi kita. Coba sekarang, ibu-ibu, ada yang bawa cermin nggak? Ibu-ibu biasanya bawa cermin buat menghaluskan wajahnya supaya kelihatan tetap
halus walaupun banyak jerawat gitu. Ada nggak? Coba keluarkan cerminnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada? Oh, kalau tidak ada pakai kamera. Coba aktifkan kameranya semua. Kita praktek. Aktifkan kameranya semua. Semua saya yakin punya HP ya. Tetapi tetap silent ya. Aktifkan kameranya saja. Aktifkan kameranya semua. Udah nggak laku cermin. Pakai kamera aja. Oke, sudah semua diaktifkan? Yang di rumah juga silakan. Ya, aktifkan kameranya. Sudah? Oke, sekarang arahkan kamera ke wajah Bapak Ibu. Arahkan, jangan ke saya. Nggak penting. Ke arah Bapak Ibu. Oke, perhatikan wajah Bapak Ibu. Perhatikan. Dengarkan kata-kata saya. Ya, wajah Bapak Ibu yang ada di kamera itu hanya cerminan. Ingat ya, itu hanya bayangan. Ingat ya. Ya, diri kita yang sebenarnya yang dicerminkan. Oke? Wajah kita yang sebenarnya ini nih. Coba pegang wajahnya, pegang. Ah, bisa dipegang kan? Yang di kamera bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Itu beda sekali kan? Beda sekali. Ini berarti nyata, yang itu hayal sebetulnya. Oke? Nah, dengarkan kata-kata saya. Semua realitas kehidupan kita sebenarnya cerminan dari yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau digambarkan dengan situasi yang sekarang, realitas kehidupan ini persis seperti gambar wajah Bapak Ibu yang ada di kamera. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sebenarnya adalah yang bukan di kamera. Jelas ya? Oke, sekarang lihat lagi wajahnya. Ya, nggak apa-apa, pesek juga. Lihat aja. Nggak apa-apa. Nah, sekarang coba senyum. Senyum. Nggak usah ke saya, senyum ke kamera aja. Nggak penting senyum ke saya. Coba senyum. Yang manis dong senyumnya. Oke. Ikut senyum nggak yang di dalam? Ikut. Coba manyun. Ikut aja manyun. Ikut nggak manyun yang di dalam? Ikut ya. Coba melotot. Ikut nggak yang di dalam? Oke. Udah. Pelajarannya apa? Ternyata bayangan itu selalu mengikuti yang aslinya. Ulangi ya. Bayangan selalu mengikuti yang aslinya. Jadi kalau bayangannya ingin senyum, berarti aslinya harus senyum. Kalau bayangannya tadi manyun, berarti aslinya manyun dulu dong. Betul nggak? Bayangannya melotot, berarti aslinya melotot. Oke, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu ingin nggak di luar kita ini senyum? Mau? Oke. Bisa nggak yang di luar senyum kalau Bapak Ibunya cemberut? Nggak bisa kan? Nih, ini penting, makanya dipraktekkan langsung ya. Kalau masih belum sadar, nanti lihat lagi ya di kamera. Nah, ulangi. Kita menghendaki yang di luar berubah, tetapi yang di dalam tidak berubah. Coba, itu keinginan yang mustahil atau bukan? Mustahil kan? Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa apa yang terjadi di luar dirimu itu bayanganmu. Dan Tuhan mengatakan innamad dunya laibun walahun. Dunia ini bayangan. Nah, kalau ada bayangan berarti ada yang dibayangkan dong. Betul nggak? Nah, yang dibayangkan oleh dunia itu apa? Lihat saya semuanya. Semua tentang kita, tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang keyakinan kita, tentang program yang ada di alam bawah sadar kita, itu semua akan tercermin sebagai realitas. Nah, sementara kita selama ini mencoba mengubah dunia, mencoba mengubah keluar, harapannya yang di luar berubah, tetapi sedikit sekali orang yang mengubah dirinya ke dalam. Padahal yang di luar tidak akan tersenyum. Kalau yang tadi ya betul, bayangan tidak akan tersenyum kalau aslinya nggak tersenyum. Setuju tadi ya? Betul nggak tadi? Ada nggak kalian senyum kemudian bayangannya tiba-tiba marah? Ada nggak? Oh, nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sederhana kan? Sederhana ya. Ini kadang-kadang terpaksa harus dibuat animasi, harus praktek seperti ini ya, karena kalau nggak gini nggak ngerti gitu. Karena ini kuliah, ini adalah kuliah sains. Saya menggunakan pendekatan saintifik supaya tidak ada penolakan nih di otak kita. Oh, ternyata
Tidak mungkin yang di luar berubah kalau yang di dalam tidak berubah. Setuju ya? Setuju ya? Oke, oke. Nah, Bapak Ibu lelah kan? Karena terus mengubah keluar. Betul nggak? Ingin pasangan senyum, kamunya sendiri nggak senyum. Betul nggak? Ingin pasangan mencintai, kamu sendiri tidak mengungkapkan cinta. Kan berlawanan. Terus menuntut cinta pada orang lain, apalagi menuntut cinta pada orang yang tidak punya cinta, sama saja menuntut uang dari orang yang tidak punya uang. Nih saya kasih tahu ya pengumuman, ya. Pasanganmu itu belum tentu punya cinta loh saat ini. Tapi kamu tuntut supaya dia mencintai. Aneh kan? Dia itu tidak punya cinta, dipasangkan dengan kamu bukan harus dituntut mencintai. Dia itu hanya perlu dicintai. Dia itu sebenarnya kekurangan cinta. Oleh kita dituntut ke pengadilan harus mencintai. Ini yang salah yang menuntut. Coba ya, sekarang ungkapkan aja cinta, ungkapkan aja cinta. Percaya deh, hukum alam menyatakan ketika kau mengungkapkan cinta, maka semesta akan mencintai kamu. Nah, yang dimaksud oleh saya, ya, kematian tanpa pemakaman itu mulai sekarang berhenti mengubah dunia. Mulai mengubah diri kita ke dalam. Apa yang harus diubah? Ubah frekuensi. Karena frekuensi bukan takdir, frekuensi adalah pilihan. Sekali lagi, pilihan. Mau berpikir positif, mau berpikir negatif, ya kan? Mau membenci orang, mau memaafkan orang, itu pilihan, bukan takdir. Semua kuasa sudah diberikan Allah kepada kita masing-masing. Aneh ya? Ingin situasi di luar berubah, tetapi kamu sendiri tidak mengubah situasimu yang di dalam. Aneh. Oke ya. Makanya kita ini terlalu banyak keluar. Kan kerjaan kita tuh menghakimi orang, mengadili orang, menjustifikasi orang, betul? Menilai orang, menyerang orang. Ya, banyak yang menyerang saya di YouTube karena dia tidak tahu tugasnya. Padahal ketika dia menyerang orang, dia sedang melihat wajahnya sendiri sedang menyerang. Harusnya dia lihat di kamera. Ketika wajahnya melotot, mengeluarkan kata-kata yang buruk, lihat, itu bukan orang lain yang diserang, dia sedang melihat dirinya sendiri. Makanya saya tidak tertarik melayani yang begitu. Beda kelas sama saya. Paham ya? Jadi sudah mengerti. Ini masih judul, masih judul. Berhenti bertanya tentang apa yang akan terjadi. Stop Bapak Ibu. Jangan bertanya, besok apa yang akan terjadi pada saya? Nanti apa yang akan terjadi pada saya? Lusa apa yang akan terjadi? Stop. Matikan itu. Mulai sekarang bertanyalah, saat ini saya sedang memancarkan frekuensi apa? Itu pertanyaan. Daripada kita memikirkan besok saya akan mengalami apa, lusa saya akan seperti apa, capek, tidak akan ada jawabannya. Tetapi yang paling penting sekarang, sadari di sini saat ini sekarang, saya sekarang sedang memancarkan frekuensi apa? Itu aja. Kenapa? Besok lusa itu akan ditarik oleh frekuensi yang kita pancarkan sekarang saat ini. Ya? Kematian yang saya maksud di sini, ya, kematian tanpa pemakaman, berhenti keras berlari. Karena semakin kita keras berlari mengejar yang namanya ambisi ego, maka akan menimbulkan kekosongan yang dalam pada diri kita. Daripada kita terus-menerus mengejar sesuatu yang berdasarkan ambisi ego, lebih bagus saat ini, Tuhan, jadikanlah aku sebagai perpanjangan tangan kesadaranmu. Itu aja. Ini soal izin, soal izin. Izinkan Allah menggunakan kita. Izinkan Allah menggunakan kita tanpa sedikit pun perlawanan. Perhatikan hasilnya, luar biasa. Karena semua penderitaan yang terjadi pada semua manusia saat ini itu berasal dari perlawanan, berasal dari penolakan.
sakit. Rasa sakit itu alami. Ketika sakit kita akan mengalami rasa sakit. Tapi penderitaan dari rasa sakit itu pilihan. Rasa sakitnya alami. Kita mau menderita oleh rasa sakit atau tidak menderita oleh rasa sakit, itu pilihan. Saya pernah sakit. Saya izinkan saja. Saya dengar ya kata-kata dari tubuh lewat sakit itu. Saya dengarkan kamu sedang berbicara kepada saya lewat rasa sakit ini. Saya perhatikan tubuh saya ketika sedang sakit. Saya dengarkan, saya peluk. Saya hormati kata-katanya. Oh, saya sudah bisa menangkap maknanya. Ternyata kamu sakit karena saya menggunakan kamu terlalu keras, terlalu sibuk. Maaf ya, maaf. Saya menyesal. Terima kasih. I love you. Pegang coba yang sakit. Katakan kata-kata itu. Saya menyesal. Saya minta maaf. Terima kasih. Saya sangat mencintai. Dia hanya perlu dipeluk. Apa yang terjadi ketika kita sakit? Aduh. Cari obat menghilangkan rasa sakit. Pesan dari tubuh kita yang sedang bicara lewat rasa sakit nyaris tidak terdengar oleh kita. Sehingga rasa sakit itu benar-benar jadi musibah, bukan sebagai berkah. Betul? Oke. Berhenti bergerak karena kekurangan. Tetapi sekarang mulai bergerak karena kelimpahan. Lihat saya semua. Penting ini. Penting. Ketika Bapak Ibu bekerja, mencari nafkah, digerakkan oleh rasa kekurangan. Saya bekerja karena saya ingin rumah, karena sekarang saya tidak punya rumah. Sulit mewujudkan rumah impian itu. Saya bekerja karena ingin uang, karena sekarang faktanya saya tidak punya uang. Ya, walaupun dapat uang, itu sulit sekali mewujudkannya. Kenapa? Karena kita bergerak dari rasa kekurangan. Coba sekarang diganti. Saya bergerak karena apa? Karena Allah sang kelimpahan bersama saya. Allah sang kehadiran bersama dengan saya. Saya sekarang sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan energi kreatifnya, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Apa tidak dapat uang? Dapat. Saya dari dulu, sejak dari muda, saya bekerja, tidak ada pikiran di otak saya uang. Saya percaya bahwa saya menjadi dosen karena saya sedang dipakai oleh Allah untuk menyalurkan kesadaran Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Saya hadir di kelas mengajarkan fisika, saya hadir ya sebagai kepanjangan tangan Allah, menyalurkan energi Tuhan, menginspirasi mahasiswa saya supaya mereka lebih mengenal kepada jati dirinya, mengenal pada Tuhannya lewat pelajaran fisika yang diajarkan Tuhan kepada saya. Apa saya tidak dapat uang tiap tanggal 1 sebagai PNS? Dapat. Daripada mikirin tanggal 1 setiap hari. Ya, coba mikirin tanggal 1 dari tanggal 1. Jauh banget. Mikirin tanggal 1 dari tanggal 2 udah deket sehari. Ini mikirin tanggal 1 dari tanggal 15, capek, lelah nungguin tanggal 1. Betul nggak? Saya percaya, mohon maaf saya bukan merendahkan, hampir semua manusia bergerak karena digerakkan oleh rasa kekurangan, bukan oleh rasa keberlimpahan, karena Allah bersama dirinya. Nah inilah sebetulnya perwujudan dari kalimat hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi selama ini cuma kata-kata saja, lip service, pencitraan di mulut. Coba sekarang tidak usah mengucapkan kalimat itu, tetapi hadirkan Allah sang kreatif, energi kecerdasan semesta tanpa batas yang diizinkan oleh saya mengalir berkarya lewat tubuh saya. Izinkan itu. Bapak Ibu, saya kasih tahu, ketika Bapak Ibu memberi pada orang lain, dan pada saat memberi uang misalkan, di sini ada perasaan kekurangan. Ada perasaan kekurangan, merasa uang saya berkurang karena diberikan pada orang lain. Perhatikan, Bapak Ibu sedang menarik kekurangan lebih banyak lagi. Tetapi kalau memberi itu karena saya percaya, karena rezeki yang Allah titipkan pada saya, ya, ini bagian dari cara Allah sedang menyalurkan energi kreatifnya lewat saya. Saya bagi dari perasaan berkelimpahan,
Saksikan saya, beda hasilnya. Makanya banyak ya yang luar biasa ya, belajar doa, belajar cara berdoa, cari tempat multajam, cari tempat-tempat mustajab. Pergi ke Mekah pun cari multajam, katanya di multajam itu semua doa mustajab. Masih percaya sama yang begitu-begitu, padahal kata-kata itu tidak ada artinya. Yang dipahami semesta adalah getaran, energi, vibrasi yang dipancarkan dari kesadaran kita sendiri yang terdalam. Berhenti dari sekarang mengejar untuk menjadi sesuatu, tetapi kita menyadari bahwa kita sudah membawa yang tak ternilai, yaitu sang kehadiran. Bapak Ibu, saat kita datang ke dunia ini, bahkan saat kita masih di rahim ibu, setelah selesai dibentuk tubuh kita sempurna, Allah sendiri yang mengatakan, ketika sudah selesai penciptaan kamu, aku tiupkan ruhku kepadamu. Masih belum yakin bahwa sebetulnya dia bersama kita? Kita terus mengejar untuk menjadi sesuatu, dan kita melupakan yang tak ternilai dalam diri kita. Siapa itu? Sang kehadiran, sang keberadaan. Energi semesta tanpa batas yang bersama Bapak Ibu sekarang. Betul apa tidak? Berhenti mengejar validasi eksternal, tetapi menjadi ekspresi cinta. Coba sekarang diubah Bapak Ibu. Kalau berbuat kebaikan itu jangan karena ingin divalidasi oleh orang lain. Wih, hebat, ngajinya luar biasa, suaranya melengking luar biasa. Bukan itu. Coba sekarang kita ubah. Saya melakukan apapun bukan karena mengejar validasi eksternal dari siapapun, tapi ini adalah ekspresi cinta saya terhadap hidup. Karena ada apa? Karena dalam diri saya ada sang sumber cinta yang sedang mengalir cintanya kepada saya. Coba mulai Bapak Ibu, berbuat baik pada orang lain bukan karena ingin disebut baik, ingin disebut dermawan, bukan. Tapi karena saya adalah sumber cinta. Karena Allah sumber cinta bersama dengan saya. Saksikan, akan ada yang berbeda. Berhenti membuktikan nilai diri, tetapi menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah utuh. Bapak Ibu, saya mau tanya, Allah bersama Bapak Ibu sekarang? Oke. Allah maha sempurna bukan? Berarti Bapak Ibu sekarang utuh apa tidak? Utuh. Tapi ego mengatakan, nanti, besok, kalau apa yang saya inginkan tercapai, baru saya bahagia. Gitu. Besok, jika segala hal yang saya inginkan tercapai, baru saya tenang. Begitu? Padahal besok belum tentu terjadi. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya saat kita bernafas dengan segala kemewahannya, utuh nggak kita? Coba mulai bergerak dari perasaan bahwa saya utuh. Ini hukum tarik menarik akan bekerja. Mulai sekarang berhenti mengejar garis finish, tetapi memperkaya setiap perjalanan. Karena kita selalu berfokus kepada titik akhir. Coba lihat tuh, orang naik sepeda motor, pikirannya sudah di titik akhir. Dia tidak bisa menikmati kemewahan ketika dia bisa memegang stang sepeda motor. Dia bisa memutarkan stang sepeda motor sehingga gasnya naik. Dia tidak merasakan angin berhembus di badannya. Dia tidak merasakan bahwa melihat itu mewah. Yang ada apa? Saya harus sampai di tujuan. Makanya salib kiri, salib kanan, salib kiri, salib kanan. Terus lihat, orang yang seperti itu tidak pernah menjadi kaya di perjalanan. Kenapa? Dia pikir tujuan hidup adalah garis finish. Makanya dari sejak bangun pagi tadi, wah, saya terus menangis. Saya terus merasakan betapa luar biasa cinta kasih Allah kepada saya. Ketika saya disadarkan bangun pagi, terima kasih ya Allah, gak ada yang saya temui kecuali dia dulu. The topmost priority, gak ada yang temui. Bahkan istri saya pun belum saya temui. Saya temui dulu dia.
Saya ucapkan terima kasih atas hari baru yang dipersembahkan dia kepada saya. Baru saya peluk istri saya, terima kasih. Hari ini kamu masih menemani saya untuk melanjutkan perjalanan. Baru saya merawat tubuh saya. Baru saya olahraga. Sesibuk apapun, jam 5 sampai jam 8 pagi, yaitu jam me time saya, jam olahraga saya, jam sarapan pagi saya. Saya tidak mau lagi olahraga lihat HP, saya tidak mau lagi makan lihat HP, saya hadir sepenuhnya. Ketika saya makan buah ceri, saya nikmati setiap rasa yang masuknya. Saya kayakan pengalaman jiwa saya. Ketika makan anggur, saya kayakan perasaan saya hadir sepenuhnya. Ketika makan pepaya, saya kayakan rasa saya. Saya terus bermanunggal dengan rasa itu. Ketika makan labu, saya kayakan rasa saya. Saya berterima kasih pada semua berkah yang sudah diberikan semesta, yang sebentar lagi akan menjadi tubuh saya. Jangan anggap sepele loh makanan yang di hadapan kita. Kemudian yang kita santap itu kan akan menjadi darah kita, daging kita, betul? Akan menjadi tubuh kita. Makanya hati-hati dengan yang kita makan. Jangan terlalu banyak menyakiti apa yang kita makan. Apalagi menumpahkan darah. Semua ada hukum sebab akibatnya. Makanlah yang karmanya paling sedikit. Makanlah makanan yang tidak menyakiti. Coba. Energi tubuh kita mulai bagus. Cakra-cakra di tubuh kita, cakra mahkota, semua cakra, 7 cakra dalam tubuh kita, aliran energinya mengalir dengan deras, tidak ada hambatan. Ketika bisa minum, menelan air saja, kalau hadir bisa keluar air mata. Terima kasih Tuhan. Karena saya pernah melihat orang yang ketika dimasukkan air ke mulutnya, saraf untuk menelan airnya itu tidak aktif, sehingga air keluar lagi, dan 3 hari setelah itu dia meninggal. Dan kemewahan ini nyaris oleh kita tidak diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak hadir. Karena kita menyangka bahwa hidup itu harus mencapai sesuatu, harus mencapai garis finish. Sukses itu harus memiliki apa? Itulah ego. Sehingga kita tidak menikmati setiap perjalanan, tidak mengayakan diri kita dengan setiap perjalanan. Bapak Ibu sekarang sedang mendengarkan kajian saya mewah, bisa mendengarkan suara saya mewah, saya bisa bicara mewah, subhanallah. Sudah hadir saya di sini saat ini sekarang sepenuhnya. Ya. Saya sering menyaksikan orang makan di restoran mewah, ya, dia sambil pegang HP, ya, sibuk makan, lihat HP makan. Saya yakin dia tidak menikmati makanan. Hasilnya cuma kenyang aja perutnya. Atau bisa jadi perutnya nggak kenyang-kenyang. Makanya perutnya jadi gede. Terus aja dimasukin makanan gitu ya. Bahkan setiap rasa yang masuk nyaris tidak dinikmati. Padahal Bapak Ibu, ketika napas sudah lepas, apapun yang dijejalkan ke mulut ini, makanan semewah apapun yang dijejalkan ke mulut ini nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Ribuan rasa yang bisa dinikmati itu karena kehadiran Sang Ilahi, karena napas masih bersama dengan kita. Kita bisa membedakan asin tidak asin, kita bisa membedakan gurih tidak gurih. Dari mana itu semua? Bukankah karena Sang kehadiran? Coba rasakan. Mau nyetir mobil, duduk dulu yang tenang, ya, syukuri punya tangan. Ucapan terima kasih pada tangan yang mewah ini. Ketika memegang setir, rasakan kemewahannya. Subhanallah. Terlalu banyak sebetulnya persembahan semesta buat kita, bukan? Nyaris semuanya dilupakan. Kenapa? Kita mengejar sesuatu yang ilusif, yang dibangun oleh ambisi ego, yang diciptakan oleh pikiran palsu kita sendiri. Sudah saatnya kita menghentikan, membendung aliran energi, membendung aliran energi. Perhatikan saya semuanya. Tuhan sekarang Sang Maha Hadir yang tidak pernah meninggalkan kita, sedang menunggu Dia untuk diizinkan
energi kreatifnya mengalir dalam diri kita. Tapi kenapa tidak mengalir pada diri kita? Karena ada dua yang membendung dalam diri kita. Satu ketakutan, yang kedua keraguan. Coba koreksi. Apa yang menyebabkan kita bergerak ke sini? Apakah ada ketakutan? Kita berdagang karena takut gagal. Kita berbisnis karena takut tidak makan. Kita bekerja karena takut kekurangan. Semua digerakkan oleh ketakutan. Kita sedang membendung sang energi kreatif mengalir dalam diri kita. Makanya hasilnya apa? Gitu-gitu aja, tidak ada yang berubah. Sudah ada ketakutan, ditambah yang kedua keraguan, tidak percaya. Sekarang Bapak Ibu, stop ya ketakutan, stop keraguan. Ganti dengan apa? Kepercayaan. Ganti dengan kehadiran. Tuhan, saya percaya di balik semua keinginan ego yang sempit ini, ada keinginanmu yang jauh lebih besar. Ada kebijaksanaanmu yang jauh lebih hebat daripada sekedar keinginan-keinginan saya. Makanya saya tidak akan menolak apapun yang terjadi. Karena di balik semua yang terjadi, saya percaya Engkau sedang bekerja yang terbaik buat aku. Maaf jika aku menilai baik buruk, benar salah, karena kesempitan sudut pandangku. Tapi mulai sekarang aku bebaskan segala dualitas. Aku terima apapun yang terjadi sebagai ritme semesta, aliran energi semesta. Karena di balik semuanya pasti ada rencanamu yang jauh lebih hebat daripada keinginan-keinginan egoku. Coba begitu. Keren. Saya bukan sedang ceramah agama, karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Gak penting bagi saya. Tapi saya sedang berbagi pengalaman, berbagi kesadaran. Kita sudah bosan dengan apa? Dengan teori-teori agama yang kadang-kadang udah dijalankan pun tidak mengubah kesadaran kita. Dengan janji-janji palsu yang terkadang yang menjanjikan pun masih ragu. Dia percaya karena kita aja yang percaya. Betul? Menjanjikan hidup damai, dia sendiri tidak damai. Sama saja dengan tadi. Ingin semua di luar tersenyum, sementara di dalam belum tersenyum. Aneh. Ya. Tapi karena kita tidak mengerti mekanismenya. Jadi sekarang tugas kita apa? Aliran energi semesta yang sangat dahsyat itu dihentikan oleh dua. Satu ketakutan, yang kedua keraguan. Sekarang ganti ketakutan dengan kepercayaan, dan ganti keraguan dengan kehadiran. Kehadiran ilahi dalam diri cukup untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Hasbi Allah. Dan kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak diizinkan. Kita menolak aliran energi itu. Mulai sekarang berhenti melihat dunia sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, maka dunia ini menjadi ancaman. Dunia nampak seperti sedang mengancam kita. Sehingga muncullah kata-kata yang seperti bijak, padahal sebetulnya itu kata-kata dari ego yang dibungkus dengan jubah-jubah kebijakan. Hidup itu harus bekerja keras. Betul? Ada tuh saya lihat tulisan-tulisan di jalan, berjuang tanpa henti. Wih, hidupnya berjuang terus, kapan bahagianya? Masyarakat awam kan menganggap slogan-slogan itu benar, betul nggak? Iya. Apalagi mau pemilu biasanya banyak kata-kata begitu. Ya, pilihlah saya. Berjuang tanpa henti. Wah, mau pilih apa? Hidupnya berjuang terus. Kalau orang masih berjuang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Sedangkan syarat untuk menjadi pemimpin itu dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Harus sudah berhenti berjuang harusnya. Karena sudah selesai. Sekarang pandang Bapak Ibu. Dunia bukan sebagai ancaman bagi saya. Tapi dunia adalah sang murah hati yang siap untuk menyalurkan semua berkahnya pada saya. Gimana caranya? Ubah rasa takut menjadi rasa syukur.
ubah rasa takut menjadi cinta. Itu aja. Begitu kita mengaktifkan rasa takut, dunia menjadi sebagai ancaman. Begitu kita mengaktifkan rasa syukur, mengakui semua kemewahan yang Allah persembahkan kepada kita, apa yang terjadi? Dunia menjadi sang murah hati yang selalu memberikan apa yang kita mau. Sekali lagi saya ingin mengatakan, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Bahwa apa yang saya sampaikan cocok dengan teori-teori yang berkembang di dunia psikologi, dunia meditasi, ya alhamdulillah. Tetapi saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang apa kata orang, tapi saya menyampaikan sesuatu yang apa kata saya dan sudah terbukti sebagai sebuah pengalaman. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kaburo maktan, semesta tidak ridho ketika kita membicarakan sesuatu yang hanya teori-teori bodong yang membohongi umat, sementara kita belum membuktikannya. Mungkin kita pernah jatuh, yes, gak apa-apa. Anak kecil juga sedang belajar jatuh, gak usah diteriakin. Jatuh itu kan hanya isyarat saja, isyarat dari semesta bahwa kita disuruh untuk segera bangkit. Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu, yes, gak apa-apa. Saya kasih tahu ya, di dunia ini tidak ada yang benar-benar hilang, karena semua berdasarkan hukum kekekalan energi. Yang ada cuma berubah bentuk. Bapak Ibu bayar listrik tiap bulan, mungkin menganggap listrik hilang. Tidak, listrik sudah berubah bentuk jadi cahaya, betul? Sudah berubah bentuk jadi nasi matang, the rice cooker, betul nggak? Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, percaya sebetulnya hanya sedang diganti oleh semesta dalam bentuk yang berbeda. Saya dilepaskan rasa kemelekatan pada harta, harus kehilangan harta dulu. Enak aja. Hilang gak harta saya? Hilang gak? Enggak. Diganti dengan perasaan di mana saya tidak punya kemelekatan lagi pada harta. Alhamdulillah saya tidak melekat pada harta. Pernah punya harta kamu? Gak pernah? Wah, masih meragukan. Betul gak? Jangan-jangan ketika punya sedikit aja, udah langsung ini milik saya, ini punya saya, hasil saya. Makanya jangan ngomong lah kalau belum mengalami. Ya. Jadi untuk bisa melepaskan harta itu harus pernah punya harta dulu. Gak punya apa-apa, ya iya, saya gak melekat pada apa-apa. Punya apa? Gak punya apa-apa. Untuk melekatkannya juga gak ada. Sama saya dengan orang bicara, alhamdulillah saya nggak pernah korupsi. Sebentar, kerja di mana? Nggak kerja Pak. Atau kerja, tapi coba posisimu apa? Kan gitu. Oh saya guru Pak. Ya guru apa yang mau dikorupsi? Kapur nggak seberapa, betul nggak? Iya. Kursi masa mau diangkatin ke rumah? Nanti juga kelihatan siswa tidak bisa duduk, betul nggak? Iya. Tapi kalau pernah mengelola uang miliaran, triliunan, dan dia jujur, transparan, boleh dia mengatakan saya tidak pernah korupsi. Mental korupnya sudah tidak ada. Tapi kalau belum pernah menjabat di situ, bilang tidak pernah korupsi, jangan-jangan mental korupsinya lebih gawat daripada yang sudah pernah menjabat. Paham maksud saya? Makanya jangan ngasalah kalau ngomong. Semua harus pakai bukti. Apalagi kalau banyak yang konsultasi sama saya. Alhamdulillah Pak, saya tidak melekat pada harta. Gaduh naon Ibu? Aduh, abdi minta gaduh naon. Nya tuh.
Saatnya kita berhenti melihat kejatuhan dan kehilangan sebagai penderitaan. Apalagi kejatuhan dan kehilangan dianggap sebagai hukuman. Lihat saya semua, Bapak Ibu. Ada mungkin di ruangan ini yang pernah kehilangan harta. Uang misalnya. Oke. Coba saya mau nanya. Itu harta yang hilang dibandingkan kehidupan yang masih bersama dengan kita. Ada bandingannya enggak? Enggak ada. Saya juga pernah 3M, 4M, pernah saya. Tetapi 3M, 4M tidak ada artinya dibandingkan dengan sang kehadiran, sang keberadaan yang masih menemani saya. Sebetulnya ketika kita kehilangan harta, hanya sedang diingatkan bahwa sebetulnya dalam dirimu ada yang jauh lebih luar biasa ketimbang yang hilang itu. Sebetulnya hanya diingatkan saja supaya kita fokus kepada yang jauh lebih besar pada diri kita. Itu aja sebetulnya. Begitu fokusnya dirubah, nggak ada masalah. Coba lihat tuh. Tumbuhan akan tumbuh pesat kalau disinari terus oleh sinar matahari. Begitu tidak disinari sinar matahari, dia mati. Sama dalam hidup, kemana fokus diarahkan, ke situ energi mengalir. Hilang uang 100 juta, terus mikirin yang 100 juta. Allah yang bersama kita, menemani kita, bahkan kita masih bernapas, sehat, nyaris tidak dirasakan karena fokus kita pada yang hilang. Ingat ya, ketika kita memfokuskan pada yang buruk, hukum tarik menarik bekerja, hal buruk akan datang lebih banyak lagi. Itu ya, ini ngaji kesadaran ya. Tidak perlu dihafal semua kata-kata saya, tidak penting. Tidak ada hafalan di sini. Tapi mantra yang tempo hari masih ingat kan? Masih ingat ya? Ya. Dimanapun saya berada, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Dilakukan nggak itu? Oke. Hasilnya bagaimana? Hasilnya dahsyat, luar biasa. Oke, ya teruskan ya. Nah itu udah mulai bener itu, ya. Nggak usah baca itu baca ini panjang-panjang, nggak usah. Ada murid saya tanya sama saya, ayah katanya, gimana cara mendinginkan kopi supaya cepat dingin? Gampang. Udah, kamu bikin kopi, taruh. Kamu baca surah Yasin 3 kali. Biarkan aja kopi itu. Wah luar biasa ya. Selesai 3 kali baca Yasin, dingin kopi. Wah udah kan sakti kamu, luar biasa. Pelajaran dari saya itu sederhana. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Iya. Dingin nggak kopinya? Dingin. Luar biasa. Ya. Berhenti mengejar dan mengendalikan Tuhan, tetapi mengizinkan Tuhan untuk menjadikan kita penyalur kasih sayang. Yuk sekarang berhenti mengejar Tuhan, karena Tuhan itu tidak perlu dikejar. Saya sering bilang pencarian adalah pelarian ke tempat yang sebetulnya tidak pernah kita tinggalkan. Dia ada kok bersama kita, dia inti kehidupan kita. Kita hanya disuruh untuk berpaling ke dalam diri kita, itu saja. Makanya ada orang, lagi apa? Saya lagi mengejar Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh berada di tempat yang jauh, harus dikejar-kejar. Udah gitu dicoba dikendalikan dengan doa-doa yang mengatur Tuhan. Betul? Padahal dia itu hanya ingin diizinkan saja. Kata Tuhan, kamu aku ciptakan untuk menjadi kepanjangan tanganku, menyalurkan energi kreatifku, menyalurkan energi kesadaranku. Itu aja. Izinkan kamu dipakai oleh aku, kata Tuhan, untuk menjadi penyalur itu. Selesai. Udah, berkah akan datang. Berhenti mengejar dunia luar, tetapi membuka diri pada dimensi terdalam dari keberadaan kita sendiri. Itu yang disebut dengan kematian tanpa pemakaman.
Sudah mengerti sekarang judulnya? Oke. Jadi mati dulu baru berjumpa dengan Tuhan. Tetapi selama ini menganggap kematian itu seolah-olah kematian yang sebenarnya. Padahal di Quran jelas dikatakan, barang siapa yang tidak bertemu di sini, maka tidak akan bertemu di sana. Ayatnya begitu. Barang siapa yang tidak bisa bertemu hari ini, tidak akan bertemu dia besok. Ayatnya begitu. Nanti kita baca ayatnya ya. Oke. Jadi apa yang harus kita matikan? Sudah jelas dari kajian-kajian tadi. Berhenti mengendalikan Tuhan. Sekarang izinkan dia mengendalikan kita. Oke? Oke ya? Berhenti mengendalikan dunia. Izinkan sekarang kita mengubah frekuensi kita. Ya kan? Itu, maka perubahan akan terjadi. Itu semua artinya kita disuruh untuk ke dalam. Makanya puncak dari proses belajar itu hadirin, menjadi manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa bukan siapa-siapa. Nah, ini juga pelajaran. Alhamdulillah, saya memang bukan siapa-siapa. Sebentar. Pernah jadi apa selama hidup? Sekolah di mana? Gak sekolah. Gak pernah jadi apa-apa selama ini? Gak pernah. Iya, tidak akan merasa siapa-siapa. Maksud saya jadi siapa-siapa dulu. Setelah jadi siapa-siapa, lepaskan perasaan sebagai siapa. Baru di situ tercapai menjadi yang bukan siapa-siapa. Paham? Oke. Ini kadang-kadang harus dijelaskan karena banyak yang ngasal. Alhamdulillah saya sekarang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Sebentar, pernah belajar apa? Belajar Quran 30 juz? Gak pernah. Ilmu hadis? Gak pernah. Mesantren? Gak pernah. Matematika? Apalagi? Sieun. Belajar sains? Komo, hese. Gitu. Alhamdulillah saya mah tidak tahu apa-apa. Atuh. Betul nggak? Belum pernah belajar apa-apa ya memang kamu tidak tahu apa-apa. Tidak usah belajar untuk tidak tahu apa-apa. Memang kamu nggak tahu apa-apa. Tahu apa-apa dulu baru belajar merasa tidak tahu apa-apa. Paham maksud saya? Paham? Oke. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Itu kan artinya sebelum nulung kanu butuh harus dibutuhkan dulu. Paham? Nulung kanu butuh berarti harus dibutuhkan dulu. Paham ya? Nah, tahu nggak gimana caranya kita dibutuhkan? Gampang. Jadi insinyur kan dibutuhkan tuh. Ada orang bikin rumah minta gambar. Jadi dokter kan dibutuhkan tuh. Ada yang sakit dicari tuh. Cari Pak Dokter, Bu Dokter, konsultasi tentang sakitnya. Betul? Gitu. Ada orang kesulitan hukum, jadi sarjana hukum dulu, kan dibutuhkan. Jadi pengacara ngasih konsultasi hukum. Jadi nulung kanu butuh, kata leluhur kita, menolong orang yang butuh, kamu harus dibutuhkan dulu. Dan tidak mungkin kamu bisa menolong orang yang butuh, kamu nggak dibutuhkan, bukan siapa-siapa. Paham maksud saya? Nalang kanu susah artinya apa? Menolong orang yang susah harus apa dulu? Ya kaya dulu. Piraku pak ciwit-ciwit yang nu susah. Betul nggak? Nyangan kanu poeken harus apa dulu? Tak gitu. Diulang-ulang kata-kata saya. Oh pokoknya saya mau nulung kanu butuh keh elah. Ari maneh geus jadi naon? Ngeri. Jangan ngasal lah pokoknya kalau ngomong itu, ya. Nyaangan kanu poeken berarti harus caang dulu. Ngahudangkan kanu sare berarti harus hudang heula maneh. Napa kanu poho berarti kalian harus eling dulu. Ini mau mengingatkan tentang Tuhan. Dia sendiri tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, hanya nyebut-nyebut nama Tuhan, menjelaskan sifat Tuhan. Dikiranya penjelasan tentang Tuhan dianggap Tuhan.
bahaya. Penjelasan tentang air bukan air. Ya? Iya, air mata eta nu dileut. Ada buku tentang air, rahasia air. Awas, itu bukan air. Penjelasan tentang air tidak sama dengan air. Penjelasan tentang Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Itu hanya persepsi aja dari yang menjelaskan. Hati-hati. Makanya belajar Tuhan harus dari Tuhannya sendiri, jangan dari penjelasan tentang Dia. Kan banyak yang menjelaskan Tuhan, betul nggak? Iya.